Klasifikasi dan sejarah. Hindarkan ngarang-ngarang alasan atau sejarah budaya. Oleh Juara R. Ginting. Salah satu penemuan terpenting dari antropologi struktural atas penelitiannya terhadap seluruh masyarakat dan kebudayaan di dunia, adalah bahwa masyarakat atau society sebagai sebuah konsep mendahului masyarakat atau society sebagai sekelompok manusia. Adapun masyarakat sebagai konsep sangat ditandai oleh adanya klasifikasi yang membagi semua manusia ke dalam pembagian ruang dan waktu. Kita ambil saja contoh di Minangkabau. Meskipun banyak suku atau baca, marga di Minangkabau, mereka semuanya dikelompokkan ke dua kelompok utama yang masing-masing terbagi lagi ke dua kelompok kecil. Kelompok utama pertama terdiri dari Bodi dan Caniago, sedangkan kelompok utama kedua terdiri dari Koto Piliang. Memang masih banyak suku di Minangkabau selain empat ini, Bodi, Caniago, Koto, Piliang, seperti halnya Sikumbang, Pisang, Melayu, Tanjung, dan Mandailing, tapi semua ditempatkan ke empat ruangan tadi. Padahal suku-suku kecil ini bukan cabang atau keturunan dari salah satu dari empat suku utama tadi. Sistem atau cara pengklasifikasian begini terdapat hampir di seluruh Indonesia dan bahkan di suku-suku pribumi Australia. Kelompok utama tadi disebut moiety, paroh atau belah, dan kelompok kecilnya frateri. Sistem klasifikasi yang membedakan seluruh manusia, khususnya yang menjadi anggota masyarakatnya, diterapkan juga ke dalam sistem ramalan dan perhitungan waktu. Warga pribumi Australia menggunakan skema-skema empat ruangan dalam mencari pencuri di ladang. Orang-orang Karo meramalkan letak kulit jeruk purut di permukaan air di dalam mangkuk dengan menyilangkan dua lidi di permukaan mangkuk sehingga terbentuk empat ruangan yang analog dengan empat jabusuki rumah adat, benak kayu, ujung kayu, lepar benak kayu, lepar ujung kayu. Kalau kulit jeruk purutnya berhenti di ujung kayu misalnya, maka diramalkan ada masalah pada anak beru. Demikian kira-kira keempat ruangan itu merepresentasikan pula pengelompokan orang-orang ke dalam empat kelompok utama di suku Karo. 1. Sembuyak, 2. Anak beru, 3. Kalimbubu, dan 4. Senina. Di Jawa kita mengenal adanya primbon. Dunia dan apa saja dibagi ke dalam 1. Timur, 2. Barat, 3. Utara, 4. Selatan, dan 5. Pusat. Struktur dasar desa-desa Jawa selalu begitu. Ada di timur, barat, utara, selatan dan pusat. Desa-desa lain bisa tumbuh di antaranya sehingga membentuk 8 penjuru angin yang di dalam bahasa Karo disebut desa Siwaluh. Jadi, kata desa dalam bahasa Jawa yang berarti kampung tidaklah jauh dari kata desa dalam bahasa Karo yang berarti mata angin. Dengan membentangkan permasalahan di dalam konteks Indonesia atau Asia Tenggara, kita bisa melihat sedikit sekali yang bisa kita katakan sejarah lokal. Sebuah sistem klasifikasi yang tersebar luas di Asia Tenggara sangat mengarahkan berbagai aturan budaya setempat. Naskah ditulis oleh Juara R. Ginting. Editor podcast Bastanta Permana Sembiring. Untuk selanjutnya atau bagian kedua, lihat link di deskripsi. Dan jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.